Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuri Ariyanti dari kelas manajemen 20F. Di sini saya akan sedikit mengulas atau mengulas kembali buku apa yang telah saya baca di buku Portofolio dan Investasi karangan Adi Indrawan DKK. Bab 9, tugas portofolio, tugas teori portofolio dan analisis investasi sesi 10. Judul dari buku tersebut bab 9 itu model keseimbangan CAPM. Referensinya dari buku Portofolio Investasi karangan Adi Irawan DKK. Langsung saja. Nah, dalam buku tersebut menjelaskan bahwa teori pasar modal dan teori portofolio. CAPM adalah bagian dari teori pasar modal yang melibatkan serangkaian prediksi mengenai ekuilibrium pengembalian yang diharapkan pada aset berisiko. Teori pasar modal dibangun di atas Markowitz Portfolio Theory atau MPT. Tetapi MPT ini tidak dibangun pada validitas atau terdapat ketiadaan teori pasar modal. Nah, CAPM ini singkatan dari Capital Asset Parity Model ya. Jadi si CAPM ini merupakan suatu model yang memiliki peran dalam keputusan investasi karena CAPM menangkap konsep tingkat pengembalian yang diperlukan untuk suatu saham yang penting untuk dipertimbangkan ketika mencoba memutuskan saham mana yang akan dibeli. Nah, ini juga merupakan prediksi yang tepat tentang hubungan yang harus diamati antara risiko aset dan pengembalian yang diharapkan. Karena kembali lagi pada teori sebelumnya, itu teori portofolio menjelaskan bagaimana seharusnya investor dalam memilih portofolio optimal dari sekuritas beresiko. Nah, prinsip dasar dari model ini yaitu investor berusaha untuk meningkatkan pengembalian yang diharapkan dari portofolio dan mengurangi risiko pengambilan tersebut. CAPM juga merupakan suatu model yang berhubungan dengan antara return saham dan risiko pasar. CAPM dapat diukur dengan beta. Nah, beta ini mengukur hasil timbal hasil saham atau return saham perusahaan kepada variabilitas dari keseluruhan saham. Nah, beta market atau beta pasar ini pasti harganya 1. Karena IHSG akan selalu bernilai 1. Karena beta ini berperan sebagai perbandingan apakah harga saham yang akan kita investasikan lebih besar ataupun lebih kecil dari fluktuasinya. Nah, fluktuasi ini nilai turun harga saham di pasar saham. Nah, jika beta lebih besar dari 1, maka resiko dari perusahaan lebih besar dari pasar. Nah, sebaliknya, jika beta kurang dari 1, maka resiko dari perusahaan lebih kecil dari pasar. Di sini ada rumus CAPM atau Capital Asset Parity Model. Expected return I sama dengan RF plus beta I dikali expected return market dikurangi RF. Nah, di sini ada pun keterangannya. Nah, di sini ada keterangannya bahwa expected return ini adalah expected return dari saham atau imbalan hasil yang diinginkan. Nah, ini RF adalah risk free rate atau suku bunga bebas risiko. Contohnya itu suku bunga pemerintah. Ini ada beta I atau beta yang kita cari. Terus ada expected RM atau expected return market, yaitu return dari portofolio pasar dikurangi RF yaitu suku bunga bebas risiko. Nah, ini expected return RM dikurangi RF ini merupakan premium beresiko.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.